Karena itu takwa selalu bersanding dengan solusi. Perhatikan kalimatnya. Ketika takwa naik, persoalan selesai. Rizki datang, bahkan dari sisi yang tidak diduga. Quran surah ke-65 ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, siapa yang mampu meningkatkan takwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan setiap persoalan yang ia alami, diberikan jalan keluar, solusi. Bukan nggak punya masalah, tapi masalah itu saat akan dihadapi diringankan oleh Allah. Nikmat. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Semakin tinggi iman, maka akan semakin meningkat takwa. Karena itu iman seringkali disandingkan dengan takwa. Imma takwanya di depan atau di akhir. Contoh yang takwanya di depan. Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 3 dan seterusnya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang muttaqin ini? Teruskan ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Takwa disandingkan dengan iman. Kadang-kadang iman duluan, kemudian takwa. Apa contohnya? Misal Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu, selalu kemudian iman, setelahnya takwa. Iman, setelahnya takwa. Sekarang perhatikan, ketika imannya naik, takwanya meningkat, maka Allah merubah bentuk thayyibat menjadi barakah. Buka Quran surah ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Bukan thayyibat lagi, tapi barakah. Langsung nilai kebaikannya. Kata Allah, kalau hambaku mampu meningkatkan iman dan naik levelnya kepada takwa, takwanya makin meningkat, maka aku buka pintu keberkahan. Langsung, jadi nggak capek lagi. Nggak pergi lelah, capek, peras keringat. Tidak. Dibuka pintu langit dan bumi untuk memberikan keberkahan kepadanya. Kalau berkah sudah dibuka, sudah. Semua baik muncul. Baik semua muncul. Di rumah tangga baik, sehingga cenderung tidak banyak masalah. Nafsu tertekan, sehingga kebutuhan yang dibutuhkan, bukan keinginan yang ingin diraih. Kalau sudah seperti itu, hidup nikmat. Karena nggak ada tuntutan berlebihan untuk bisa mencukupkan kehidupan dunia dengan cara yang tidak wajar. Karena itu takwa selalu bersanding dengan solusi. Perhatikan kalimatnya. Ketika takwa naik, persoalan selesai. Rizki datang, bahkan dari sisi yang tidak diduga. Quran surah ke-65 ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, siapa yang mampu meningkatkan takwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan setiap persoalan yang ia alami, diberikan jalan keluar, solusi. Bukan nggak punya masalah, tapi masalah itu saat akan dihadapi diringankan oleh Allah. Rumah tangga itu persoalan ada. Tapi bagi orang-orang yang takwanya tinggi, kadang-kadang masalah berat pun selesai dengan senyuman. Karena sebelum dialami, Allah ringankan itu. Ya, ada orang sudah gelarnya tinggi, harta banyak, kedudukan juga luar biasa, tapi nggak pernah tuntas persoalannya. Itu poinnya. Rizki nggak susah, karena wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah datangkan bahkan dari sisi yang tidak dia duga. Dan karena tuntutannya tidak banyak, karena kebutuhan bukan keinginan, akhirnya apa yang dibutuhkan itu yang dikonsumsi. Haus itu butuh minum. Minum itu yang penting halal dan berkah. Jadi nggak banyak keinginan. Ada air bening, alhamdulillah. Ada teh manis, alhamdulillah. Teh pahit, tidak masalah. Tapi kalau keinginan banyak, untuk menghilangkan haus saja butuh misalnya buah naga di jus. Subuh-subuh nyarinya susah. Jalan ke Sukajadi, kan? Belum buka ditungguin, sampai siang belum buka juga, sampai sore belum buka juga. Ternyata orangnya sedang pergi ke Jakarta. Ya, capek tuntutannya. Nah, itu yang dimaksudkan di ayat-ayat yang lain. Bahkan nanti takwa lekat dengan banyak kebaikan. Pengen bahagia, takwa. Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi turunannya banyak. Sebaliknya, orang yang menjauh dari yang halal, maka otomatis yang haramnya itu akan naik. Kalau yang haram naik, salahnya yang muncul. Tadi halal naik, soleh muncul, salah tenggelam. Sebaliknya haram yang naik, halal tenggelam, salahnya banyak muncul. Karena tadi iman bersanding dengan takwa, amalan takwa itu amal soleh. Kadang bentuknya ibadah ritual. Karena itu sholat bagian takwa, ya, puasa bagian takwa. Tadi dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa amalannya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas
Salat amalan takwa. Puasa amalan takwa. Karena itu puasa lekat dengan takwa. Quran surah kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min la'allakum taqwa. Umrah haji bagian dari takwa. Al-Baqarah 197. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu amalannya. Makanya orang kalau hartanya bagus, makanannya benar, kebutuhannya pada yang baik-baik, itu sholatnya enak. Nggak disuruh pun cepat itu. Tahajud bisa bangun, duha bisa dikerjakan, ngaji bisa enak, infak bahkan pun bisa masih keluar. Indah, puasa jalan. Sebaliknya, harta haram itu berpengaruh nanti pada peningkatan kesalahan dan kemalasan dalam beribadah. Sholat sudah mulai nggak nyaman. Ya, jauh. Puasa apalagi, jangankan yang sunnah, Ramadan pun kadang-kadang sudah jadi persoalan. Kapan Ramadan tiba? Nggak terasa ya mas, sebulan lagi. Kok cepat amat ya? Tuh. Ya, kebalik tuh. Orang takwa, nunggu sholat itu, baru sholat subuh udah nunggu zuhur. Kapan kita mah zuhurnya jam berapa itu? Takwa. Tapi kalau takwanya meredup,